Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh bersama KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Ati Juriati dari SD Negeri Guntur, Kota Cirebon. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Hak dan kewajiban kepada tanaman. Di masa pandemi ini, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Mari kita lindungi diri kita sendiri dan orang lain dengan menerapkan protokol kesehatan yang terdiri dari 5M. Yang pertama itu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat mengurangi mobilitas, dan yang kelima menghindari keramaian. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, siswa mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Bagian tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Jenis-jenis akar itu dibagi menjadi 2 anak-anak. Yang pertama, akar serabut. Akar serabut itu biasanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping 1. Contohnya padi, jagung. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Sedangkan yang kedua itu yang namanya akar tunggang ya anak-anak. Akar tunggang itu dimiliki oleh tumbuhan berkeping 2. Akar tunggang terdiri atas 1 akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Contohnya mangga, jagung. Fungsi akar yang pertama itu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Yang ketiga, sebagai penyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Dia berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, anak-anak perhatikan ya, fungsi dari batang. Batang itu berfungsi untuk menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua,
tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Jenis-jenis batang, ada yang namanya batang berkayu. Dia memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Yang kedua itu batang basah dan berongga. Dia berstruktur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya pada bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Selanjutnya bagian tumbuhan yang ketiga, yaitu daun ya anak-anak. Daun itu mempunyai fungsi sebagai tempat fotosintesis. Di dalam daun itu mengandung banyak zat warna yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Daun juga berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Kalian tahu apa itu fotosintesis? Ya, betul sekali. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga, sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Ada tulang daun menyirip, ada tulang daun menjari, ada juga tulang daun sejajar, dan tulang daun melengkung. Bagian tumbuhan yang keempat itu bunga. Anak-anak pasti sering melihat ya bunga. Nah, bunga itu ada bagian-bagiannya anak-anak. Yang pertama itu kita perhatikan ya. Yang A itu merupakan tangkai bunga. Tangkai bunga itu berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Gambar yang kedua itu termasuk kelopak bunga. Dia berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. Yang ketiga itu yang C, merupakan mahkota bunga. Mahkota bunga itu berfungsi untuk menarik perhatian polinator. Polinator itu adalah serangga ya anak-anak. Gambar yang D itu merupakan benang sari. Benang sari itu alat reproduksi jantan. Sedangkan gambar yang E itu merupakan putik. Putik berfungsi sebagai alat reproduksi betina. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Nah, anak-anak pasti sering namanya memakan buah ya. Pasti semuanya suka yang namanya buah. Buah itu terdiri dari daging buah, biji, dan kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Nah, yang terakhir nih, bagian tumbuhan yang keenam, yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu itu dinamakan monokotil. Dan biji berkeping dua disebut dikotil. Selanjutnya, setiap bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji merupakan peranan berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi mengenai hak dan kewajiban. Sebelumnya Ibu akan menanyakan kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan hak? Ada yang tahu tidak anak-anak? Iya, betul sekali. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan ya.
Yang pertama itu hak kita terhadap tumbuhan. Satu, boleh menjadikan tanaman sebagai hiasan rumah. Yang kedua, boleh kita jadikan sebagai tanaman obat, contohnya jahe dan rempah-rempah. Yang ketiga, boleh menikmati hasil buahnya dan menjualnya. Yang keempat, berhak mendapatkan oksigen atau udara bersih. Sedangkan kewajiban kita terhadap tumbuhan itu apa ya? Nah, yang pertama itu menjaga dan merawatnya. Yang kedua, jangan biarkan ulat-ulat pemakan tumbuhan masuk ke tanah tumbuhan kita. Yang ketiga, memberikan air dan pupuk pada waktu yang tepat. Waktu yang tepatnya kapan, Bu? Pagi, siang, dan sore. Sedangkan kewajiban yang keempat itu menukar tanah jika tanahnya sudah tidak layak dipakai. Anak-anak perhatikan ya gambar berikut. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga keberadaannya. Menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ayo anak-anak, kita sama-sama mencermati teks berikut ya. Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Berikut ada latihannya ya anak-anak. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Yang ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.